Bismillahirrahmanirrahim. Materi keseimbangan bertengkar yang akan kita bahas yaitu tentang torsi dan titik berat. Nah, keseimbangan bertengkar itu ada dua macam, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Suatu benda disebut seimbang statis jika benda tegar itu tidak bergerak translasi dan juga tidak bergerak rotasi. Dan suatu benda tegar disebut seimbang dinamik jika benda tegar itu bergerak dengan kecepatan tetap. Syarat keseimbangan pertama, jumlah semua gaya yang menyebabkan benda itu bergerak translasi adalah 0, baik gaya yang bekerja pada sumbu X maupun gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang kedua, jumlah semua gaya yang menyebabkan benda berotasi adalah 0, sigma torsi sama dengan 0. Momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi ini ada gaya yang menyebabkan benda itu bergerak rotasi. Perhatikan pada gambar tayangan ini adalah gambar dua orang yang lagi main jungkit-jungkitan. Ini adalah sebagai titik tumpunya atau sebagai poros atau pusat berputar dari jungkit-jungkitan ini. Benda anak ini punya massa, berarti punya berat, ya. Vektor gaya beratnya adalah arahnya ke bawah karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi daripada bumi. Ya. Kemudian jarak dari titik tangkap gaya ini, ke poros pusat berputarnya jungkit-jungkitan ini itu disebut dengan longan momen atau diberi lambang dengan D. Jadi gaya yang menyebabkan benda berputar atau berotasi pada jungkit-jungkitan ini yang disebabkan oleh anak laki-laki ini adalah torsi sama dengan F dikali dengan D, gaya dikali lengan momen, dengan catatan bahwa gayanya atau F-nya ini harus tegak lurus dengan D. Nah, perhatikan ke tayangan yang ada di bawah. Ini adalah Ibu gambarkan skema dari potongan jungkit yang diduduki oleh anak laki-laki. Kalau vektor gaya dari maksud ada arahnya ke atas, jarak titik tangkap gaya terhadap poros itu ada lengan. Nah, kemudian vektor gaya dengan lengan itu adalah saling tegak lurus, maka nilai torsinya sama dengan F kali D. Ini bernilai positif karena arah berputarnya jungkit-jungkit itu adalah searah dengan arah jarum jam, jadi mempunyai nilai positif. Kemudian kalau vektor gayanya arahnya ke atas, berarti berputarnya terhadap porosnya itu ada berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya itu adalah negatif. Dan besarnya torsinya itu adalah F kali D, tapi nilainya negatif. Kalau Ibu gambarkan kedua skema tadi, yang gaya yang arahnya ke bawah dengan gaya yang arahnya ke atas, maka pada jungkit-jungkit itu bekerja dua buah gaya dengan arah yang berlawanan, maka torsinya adalah sama dengan jumlah total torsi yang disebabkan oleh gaya yang pertama ditambah dengan jumlah torsi sama dengan torsi yang disebabkan oleh gaya yang kedua. Nah, sekarang perhatikan ke soal berikut ini, kita akan coba terapkan konsep yang sudah dijelaskan barusan ke dalam soal ini. Tentukan besar momen gaya terhadap titik A jika panjang L-nya sama dengan 5 meter untuk sistem seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi pada gambar di bawah ini itu ada batang
ada suatu batang yang porosnya A, berarti pusat berputarnya di A. Pada gaya ini itu bekerja 5 buah gaya, yaitu gaya yang 90 Newton, yang 80 Newton, 70 Newton, dan 50 Newton, juga 60 Newton. Perhatikan kepada 5 buah gaya ini, di mana gaya yang 90 Newton maupun 80 Newton juga 70 Newton itu belum tegak lurus dengan lengannya, ya. Nah, karena syarat daripada torsi yang menyebabkan benda itu berputar adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengannya. Perhatikan kepada gaya yang 50 Newton ini. Gaya yang 50 Newton ini titik tangkap gayanya. Kalau diperpanjang, ini ke sini, ke poros, itu titik tangkap gayanya ada di poros A, sedangkan A ini pusat berputarnya. Sehingga gaya yang 50 Newton ini adalah tidak mempunyai lengan. Nah, jadi kalau Ibu tulis di sini, torsi yang disebabkan oleh gaya yang 50 Newton itu nilainya 0 karena tidak punya lengan. Kemudian yang gaya yang 70 Newton ini perhatikan arahnya ke atas, itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Tapi untuk berlawanan arah jarum jam berarti nilai negatif. Tetapi untuk yang 70 Newton ini yang menyebabkan benda atau batang ini berputar, batang AB ini adalah gaya yang arahnya tegak lurus, berarti yang ini gaya yang arah tegak lurus. Nah, yang nilainya itu adalah 70 cos 30, karena 70 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap arah vertikal. Jadi ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu berputar, yaitu 70 cos 30. Nah, lengan momennya mana ini? Ini titik tangkap gayanya, ini porosnya. Berarti lengan momennya ada jarak dari titik tangkap gaya yang 70 Newton ini terhadap porosnya, itu adalah lengan momennya adalah AP atau 5 meter, ya, atau L. Nah, Ibu tulis di sini negatif 70 cos 30 kali L. Kemudian yang berikutnya, yang 80 Newton ini juga tidak tegak lurus dengan batang, dengan lengan. Maka gaya yang menyebabkan benda itu berputar adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengan momen. Jadi kalau Ibu gambarkan, Ibu buat garisnya. Nah, ini adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengan. Nih. Ini berarti di sini adalah, kalau Ibu tulis, berarti di sini adalah 80. Ya, sin dari ada 37. Karena yang 37 yang 80 Newton itu ada membentuk sudut terhadap arah horizontal yang 37. Berarti terhadap arah vertikal itu adalah sin 37. Jadi inilah gaya yang menyebabkan benda itu berputar. Kemudian lengannya adalah, ini titik tangkap gayanya, ini porosnya. Berarti lengannya adalah setengah L. Atau setengah L itu adalah 2,5 karena L-nya adalah sama dengan 5. Nilainya negatif karena berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau ditulis ya negatif 80 sin 37 kali setengah L. Setengah L-nya itu adalah 2,5. Kemudian yang berikutnya, yang 90 Newton. Walaupun ini 90 Newton ini adalah membentuk sudut 40 derajat terhadap arah horizontal, ya, berarti sin 30, sin 40 terhadap arah vertikal, tapi karena titik tangkap gayanya ada di sini, ya, titik tangkapnya ada di sini, dan porosnya juga ada di sini, maka yang nilai 90 Newton ini adalah tidak punya lengan, atau dengan kata lain D-nya sama dengan 0, lengannya sama dengan 0, maka torsinya adalah sama dengan 0, 90 kali 0, 0. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang 60 Newton. Nah, yang 60 Newton ini adalah sudah tegak lurus dengan lengannya.
Ini titik tangkap gayanya, ini porosnya, berarti lengannya adalah setengah L atau 2,5. Tetapi vektor gayanya sudah tegak lurus dengan lengan. Jadi torsinya ada 60 kali setengah L. Setengah L-nya itu 5, jadi setengah L adalah 2,5. Sehingga kalau Ibu tuliskan torsinya, besarnya momen gaya yang bekerja pada batang AB adalah sigma torsi sama dengan torsi 1, torsi 2, ditambah torsi 3, torsi 4, dan torsi 5. Torsi 1 adalah gaya yang disebabkan oleh gaya yang 50 Newton. Torsi 2 adalah gaya yang disebabkan oleh gaya 70 Newton. Torsi ketiga adalah gaya yang disebabkan oleh gaya 80 Newton. Torsi 4 adalah gaya yang disebabkan oleh torsi yang disebabkan oleh gaya 90 Newton. Torsi kelima adalah gaya yang disebabkan oleh gaya 60 Newton. Kemudian kita masukkan. Nah, untuk nilai cos 30 itu adalah 0,875 dan sin 37 adalah 0,6. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi hasilnya adalah 0 dikurangi 70 gayanya kali cos 30 dikali L 5. Kemudian dikurangi, karena ini berlawanan arah dengan arah jarum jam, 80 kali sin 37 0,6 kali 2,5 ditambah 90 kali 00 ditambah 60 kali setengah L yaitu 60,25. Sehingga diperoleh bahwa besarnya torsi yang bekerja pada batang tersebut, batang AB, adalah negatif 274,5 Newton ya. Ini 274,5 Newton. Berlawanan arah dengan arah jarum jam, jadi nilainya negatif. Nah, sekarang perhatikan ke tayangan berikutnya. Jika sistem pada gambar di bawah ini berada dalam keadaan setimbang, maka nilai F adalah, nah perhatikan, ini ada dua anak yang bermain cungkit-cungkitan, yaitu C dan B dengan poros di A, titik tumpunya, di mana jarak antara A dengan C itu adalah 6 meter, jarak antara A dengan B itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan berapa gaya F. Nah, kalau kita lihat, ini si C ini punya massa, punya berat, yaitu 80 Newton, arahnya ke bawah, berarti ini sudah tegak lurus dengan lengannya. Ini porosnya, ya, porosnya di sini, porosnya di sini. Kemudian ini titik tangkap gayanya 80 Newton, berarti lengannya adalah 6 meter. Kemudian untuk B, ini porosnya, kemudian ini titik tangkap gayanya, kemudian ini adalah jarak dari poros ke titik tangkap gaya itu 4 meter. Jadi ini lengannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini yang ditanyakan tentang F, berarti kita menggunakan syarat kesetimbangan, dan gerakan lari cungkit-cungkitan ini adalah gerakan torsi, jadi bukan gerak translasi. Maka yang berlaku persamaan sigma torsi sama dengan 0. Nah, karena torsi itu adalah sama dengan gaya dikali lengan. Nah, kita perhatikan yang di C ya, yang di titik C. Itu gayanya 80 Newton. Nah, lengannya itu 6. Jadi 80 kali 6. Ini bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena arah perputarannya adalah searah dengan arah jarum jam. Kemudian yang kedua, torsi yang kedua adalah disebabkan oleh gaya F ini. Gaya dari si B yang arahnya ke bawah dan lengan momennya 4. Nah, justru yang kita akan cari berapa F ini supaya seimbang. Dan perhatikan, karena porosnya ada di sini, F di sini arahnya, ini adalah berputarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini nilainya negatif. Sehingga kita tulis di sini negatif F ditambah 4, negatif F dikali dengan 4 karena lengannya 4. Ya, dan ini sudah saling tegak lurus sehingga sama dengan 0. Ya. Sehingga F sama dengan 80 kali 6 dibagi dengan 4, jadi hasilnya 120 Newton. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang titik berat. Apa yang maksud dengan titik berat? Titik berat itu adalah titik tangkap resultan gaya berat dari partikel yang menyusun suatu benda. Nah, perhatikan ke gambar ini. Ini adalah ada 3 buah benda, ya, yaitu benda beraturan. Yang kita bahas ada benda beraturan dulu, yaitu ada segi 4, kemudian ada lingkaran, kemudian ada segitiga. Titik tangkap gaya berat dari benda yang bentuk segi 4 itu adalah
merupakan perpotongan dari diagonal garis dari ke segi empat tersebut. Jadi tinggal kita tarik garis dari sini, dari ujungnya ya, ke sini, kemudian kita tarik ke sini ya, tinggal lurus ya. Nah, berarti di sini titik beratnya untuk segi empat berat, maaf, untuk untuk lingkaran ada di tengah di sini. Sedangkan untuk segitiga itu, untuk segitiga ini tarik ke sini, kemudian yang ini tarik ke sini, ini ada tarik ke sini. Jadi itu titik beratnya sepertiga daripada tinggi. Itu untuk benda yang beraturan. Bagaimana untuk benda yang tidak beraturan? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang untuk menentukan titik berat, di mana letaknya, berapa jaraknya terhadap sumbu X maupun sumbu Y, itu dengan menggunakan persamaan ya. Titik berat sama dengan luas dari benda tersebut dikali titik berat dari benda-benda dibagi dengan luasnya itu benda sendiri. Kalau bendanya itu adalah merupakan gabungan dari kedua buah benda, bisa segi empat dengan segitiga, ataupun segi empat dengan lingkaran, atau lingkaran dengan segitiga, maka titik berat benda tersebut, bangun tersebut, terhadap sumbu X adalah sigma, luas dari bidang tersebut dikali X titik berat daripada masing-masing benda, atau luas benda pertama dikali titik berat benda pertama ditambah luas benda kedua dikali titik berat benda kedua dibagi dengan luas masing-masing, jumlah masing-masing benda. Demikian juga terhadap sumbu Y. Kalau ada dua buah benda yang dibangun, baik misalnya benda pertama dan benda kedua, baik itu antara dua benda yang sama ataupun benda yang berbeda, maka titik berat terhadap sumbu Y itu adalah luas benda pertama dikali dengan titik berat benda pertama ditambah luas benda kedua ditambah luas benda kedua dikali titik berat benda kedua terhadap sumbu Y dibagi dengan jumlah total luas daripada benda tersebut. Kita akan coba ya terapkan ke dalam soal. Dari gambar di bawah ini, di manakah letak titik berat benda bidang homogen tersebut baik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, ini perhatikan ada dua benda yang merupakan gabungan antara segi empat ya, dengan segitiga. Kita akan menentukan titik berat dari bangun ini. Langkah pertama adalah kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya sebagai acuan ya, sebagai acuan dari letak titik berat. Karena untuk menentukan letak di mana titik berat bangun tersebut, kita harus membuat acuannya. Ya, pertama kita buat sumbu X-nya, kemudian kita buat sumbu Y-nya. Ya, kalau sudah ada sumbu X, sumbu Y-nya, jelas acuannya. Berarti acuannya di sini. Ya, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian langkah berikutnya kita buat titik berat daripada masing-masing benda. Ingat bahwa titik berat benda kedua benda ini kan bendanya beraturan. Untuk segi empat berarti titik beratnya ada di tengah-tengah nih. Ya, berarti ini titik beratnya adalah 3,1,5. Kenapa 3,15? Karena ini kan di tengah-tengah, berarti jarak terhadap sumbu X-nya ini 3. Kemudian yang ini panjang tinggi segitiga ini ya, tinggi segitiga atau lebar segitiga itu ada 3. Mau segitiga segi 4, maka ini ada di tengah-tengah di sini, berarti 1,5. Demikian juga untuk segitiga. Nah, titik beratnya kan ada sepertiga daripada tinggi. Nih, bagian di sini ya. Berarti jaraknya 1. Kenapa di sini 1 dari sini ke sini? Karena ini tingginya 3. Berarti sepertiga dari 3 adalah 1. Nah, berapa jarak terhadap sumbu X? Nah, kita lihat ke sini. Ya, patokannya ke 0, awas, acuannya ke 0. Dari 0 ke sini ada 3, kemudian dari sini ke sini itu adalah 3. Karena dari sini ke sini 3, berarti dari sini ke sini juga 3. Nah, kalau 3 berarti dari sini ke sini, ini kan ada di tengah-tengah. Berarti ini juga 1,5. Berarti X-nya,
berat untuk segitiga ini adalah 3 ditambah 1,5 yaitu 4,5. Nah, kemudian bagaimana titik berat benda kedua atau segitiga ini terhadap sumbu Y? Nah, berarti ini kan tadi udah dihitung dari sini ke sini 1. Nah, dari acuannya dari 0 sampai ke sini itu adalah 3, dari sini ke sini adalah 1. Berarti ini 4 ya. Jadi ini 4, Y-nya adalah 4,5. Nah, kemudian setelah itu kita buatkan tabel untuk memudahkannya. Kita simpan benda ke-1, X-nya adalah 3, Y-nya 1,5. Ya, benda kedua, X-nya 4,5, Y-nya adalah 4 ya. Ini bukan 4,5. Dari sini ke sini ada 3 ditambah 1 jadi 4. Ibu salah nulis di sini. Berarti ini 4,5,4. Kalau di sini sudah ditulis 4. Dimasukkan ke sini. Kemudian luasnya, berarti luas benda pertama. Panjangnya 6, lebarnya 3, berarti luasnya 6 kali 3, 18. Kemudian segitiga, luasnya 4,5. Dari mana 4,5? Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 3, tingginya juga adalah 3. Ya. Jadi luasnya adalah 4,5. Setengah kali 3 kali 3, 4,5. Kemudian kita cari perkaliannya antara luas dengan titik berat itu. 18 kali 3, 54. Kemudian luas kali Y itu adalah 27. Jadi 18 kali 1,5, 27. Benda kedua itu benda segitiga. Ya. Jadi A-nya ada 4,5 kali 4,5, 20,25. Kemudian luasnya yang segitiga 4,5 kali Y itu ada 4, jadi hasilnya adalah 18. Kemudian kita jumlahkan. Ini luas benda pertama, ini luas benda kedua, maka jumlahnya 74,25. Ini luas benda kedua, maaf ini hasil perkalian terhadap sumbu Y antara luas dengan titik berat pada sumbu Y. 27, kemudian kita jumlahkan dengan 18, yang 45. Jadi kita dapat ini 74,25 pada sumbu Y, pada sumbu X, dan pada sumbu Y 4,5. Kemudian ini adalah jumlah luasnya, luas segi 4 dengan luas segitiga. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Kita masukkan ke dalam persamaan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan kita sudah dapat ini 74,25, ini sigma AIXI-nya sudah kita dapat 74,25. Kemudian sigma A-nya sudah dapat ya, sigma AI-nya sudah dapat 22,5. Jadi titik berat dari bangun tersebut adalah tinggal masukkan ke sini. Jadi sama dengan ya. Nah, 74,25 dibagi dengan 22,5. Jadi kita dapatkan titik beratnya ada 3,3. Ini adalah titik berat bangun tersebut ya terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y-nya kita sudah dapat nih sigma AI YI-nya sudah dapat 45. Sigma AI-nya itu sudah dapat kita 22,5. Jadi kita tinggal masukkan, berarti Y-nya titik berat daripada bangun tersebut adalah Y sama dengan ya 45 dibagi dengan 22,5. Jadi nilainya adalah sama dengan 2. Nah, berarti titik berat bangun tersebut adalah terhadap sumbu X-nya 3,3, terhadap sumbu Y-nya adalah 2. Jadi kalau kita gambarkan, ini perkiraan titiknya nih, dari sini kan 1,5 nih tengah-tengah. Berarti kalau 2 itu ada di sini, ada di atas, kemudian X-nya 2 berarti ada di atas ya, ini 1,5 di sini. Kemudian 2 berarti ada di sini. Kemudian X-nya ada 3,3 berarti ada di sini. Jadi kalau Ibu gambarkan, nah ini 1,5 kan di sini, berarti 2 ada di sekitar ini. Ya, 2. Kemudian
3,3 itu ada dari sini 4,5, 3,3 ada segini. Jadi nah ada di sini. Titik berat dari bangun tersebut ada di sini. Ini titik koordinatnya pada 3,3, X-nya, kemudian Y-nya adalah 2. Kita lanjutkan kepada tayangan berikutnya. Ini kita akan bahas tentang syarat kesetimbangan pada batang dan tali ya. Jadi perhatikan kepada soal ini, ada batang AB yang masanya 2 kg, kemudian batang AB kemudian diikat dengan tali, kemudian pada ujung batang B digantungi beban dengan massa 8 kg. Batang AB kemudian supaya seimbang, tidak bergerak, rotasi, ditarik dengan sebuah tali yaitu ke dinding dengan membentuk sudut 30 derajat. Tentukan tegangan talinya, karena kalau diikat dengan tali berarti ada tegangan tali yang bekerja pada tali tersebut, karena diikat ya, batang yang diikat dengan tali kemudian diikatkan kepada dinding. Nah, untuk mencari tegangan tali ini kita masih menggunakan, berarti konsep menggunakan sigma torsi ya, karena kalau batang kondisi seperti ini berarti gaya yang bekerja itu ada gaya torsi. Karena di sini di engsel, jadi pasti bergeraknya hanya ke atas ke bawah digerak rotasi. Maka di sini menggunakan rumus sigma torsi, syarat kesetimbangan dengan sigma torsi. Nah, langkah berikutnya untuk menyelesaikan soal tersebut, mencari tegangan tali, gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, gaya tegangan tali ini arahnya ke sini pada tali, tapi ingat tadi bahwa syaratnya yang menyebabkan benda itu berputar atau berotasi adalah gaya yang arahnya tegak lurus ya, dengan lengannya. Kalau ini A-nya berarti ini porosnya. Nah, ini porosnya ya. Kemudian karena T-nya tadi tegangan T membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal, terhadap arah batang, maka vektor gaya yang menyebabkan benda berputar itu adalah ini, yang tegak lurus terhadap lengan. Ya, ini titik tangkap gayanya, ini porosnya. Jadi lengannya adalah panjang batang AB. Ya, jadi karena ini 30 derajat terhadap arah horizontal, maka T yang arah vertikalnya adalah T sin 30. Nah, kalau gaya batang juga punya massa ya, 2 kilo, maka batang itu punya berat. Nah, titik beratnya tadi, kan ini bendanya beraturan, berarti titik beratnya ada di tengah. Berarti kita tinggal tarik, gaya beratnya berarti 20 kali 10, karena massanya 10 ya, percepatan gravitasinya 10. Maaf, diulangi, massa batang itu adalah 2 kilo, percepatan gravitasinya 10, maka gaya beratnya adalah 20 Newton. Untuk benda ini yang digantung pada batang, massanya 8. Kemudian percepatan gravitasinya 10, berarti beratnya 80 Newton. Untuk yang 20 Newton dan 80 Newton, masing-masing udah saling tegak lurus. Ya, ini titik tangkap gayanya, ini porosnya sudah tegak lurus. Demikian juga yang 80 Newton, ini titik tangkap gayanya, ini porosnya antara lengan dengan poros, antara lengan dengan gaya, vektor gaya yang 80 Newton sudah tegak lurus. Nah, kalau sudah itu kita masukkan ke rumus ya, kita masukkan sigma torsi sama dengan 0, karena ini syarat setimbang. Untuk benda ini, itu benda gerakannya akan berputar. Kemudian perhatikan yang T sin 30. T sin 30 itu adalah ini porosnya, karena porosnya ini berarti berputarnya akan ke kiri. Ini berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilainya negatif. Jadi negatif, gayanya negatif, T sin 30 dikali dengan lengannya adalah AB. Kemudian untuk yang 80 Newton. Nah, untuk yang 80 Newton ini berputarnya adalah searah dengan jarum jam. Berarti nilainya positif. Ya, lengannya ini titik tangkap gayanya, ini porosnya, lengannya berarti panjang AB. Ya, 80 kali AB. Kemudian yang 20 Newton, ini titik tangkap gayanya, ini porosnya. Berarti lengannya adalah setengah AB. Jadi 20 gayanya, kemudian lengannya adalah setengah AB.
Dan ini nilainya positif torsinya. Kenapa? Karena berputar searah dengan jarum jam. Kita masukkan, kemudian kita dapatkan nilai T. T sama dengan 80 AB. 80 kali AB ditambah 10 AB dibagi dengan sin 30 kali AB. Nah, 80 AB ditambah 10 AB 90 AB. Ya, sin 30 setengah kali AB, jadi sin 0,5 kali AB. Jadi AB-nya habis terbagi, jadi 90 dibagi 0,5 sama dengan 180 Newton. Nah, perhatikan kepada tayangan berikutnya, itu batang yang bersandar pada dinding. Nah, batang AB panjangnya adalah 5 meter dan masanya 5 kg disandarkan pada dinding vertikal. Nih, pada dinding vertikal. Jika terletak 4 meter di atas lantai, jaraknya 4 meter di atas lantai, ini jaraknya, kemudian dan dindingnya licin, jadi ini licin. Kalau licin tidak ada gesekan, berarti yang bekerja itulah koefisien gesekan lantai dengan ujung B. Nah, berarti di lantai ada kasar, berarti ada gaya gesekan. Yang ditanyakan berapa gaya koefisien gesekannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan bahwa pada batang ini yang disangka pada dinding, ini gerakannya selain bergerak translasi juga bergerak rotasi. Ya. Kemungkinan nih batang AB bisa bergerak ke sini. Nah, gerak ke sini jadi muter ya ke atas. Nih, kalau Ibu gambarkan, tuh geraknya sini kan muter ya. Nah, kemudian juga kemungkinan ini ujung B akan bergeser, akan berpindah ke sini. Berarti ada gaya translasi juga ada gaya rotasi. Maka di sini menggunakan dua persamaan, yaitu keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Ya, Ibu uraikan di sebelah kanan. Nah, perhatikan, berarti kita cari dulu gaya yang bekerja pada arah sumbu X, ya, itu sama dengan 0. Berarti kan ini kan ada keseimbangan translasi ya, sigma F sama dengan 0, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu X-nya sama dengan 0, gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Perhatikan gaya yang bekerja pada sumbu X atau yang horizontal, ada NA, kemudian ada gaya gesekan, ya. Yang arahnya ke kanan, vektor gaya yang arahnya ke kanan itu positif, vektor gaya yang arahnya ke kiri itu adalah negatif. Jadi F gaya gesekan di B positif dikurangi gaya normal di A sama dengan 0. Gaya gesekan itu adalah koefisien gesekan dikali gaya normal di B. Koefisien gesekan dikali gaya normal di B itu gaya gesekan. Kemudian dikurangi NA, gaya normal di A sama dengan 0. Jadi gaya normal di A adalah sama dengan koefisien gesekan di B kali gaya normal di B. Itu untuk gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan juga persamaan sigma Fy sama dengan 0. Perhatikan gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, yaitu ada NB, kemudian ada W. Nah, ada gaya berat daripada batang. Yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah itu adalah negatif, ya. Nah, jadi NB dikurangi gaya berat batang sama dengan 0, jadi gaya normal di B sama dengan gaya berat batang. Jadi gaya normal di B itu sama dengan 50 Newton. Nah, kalau sudah kita dapat sigma Fx dengan sigma Ep-nya, kemudian kita gunakan persamaan torsi, ya, sigma torsi sangat keseimbangan. Jadi sigma torsi itu sama dengan 0. Ingat ya, bahwa torsi itu sama dengan F dikali D. Dengan syarat antara gaya dengan D itu saling tegak lurus. Nah, di sini ada gaya normal, ya, ada gaya normal di A, ada gaya normal di B, ada gaya berat, kemudian ada gaya gesekan. Berarti ada 4 buah gaya yang bekerja pada batang ini. Nah, kemudian kita perhatikan. Nah, ini pusat berputarnya ada di B, ya. Pusat berputarnya di B. Jadi NB titik tangkap gayanya ini, porosnya di sini, berarti NB tidak punya torsi atau torsinya 0. Kemudian gaya gesekan di B juga torsinya 0 karena titik tangkap gaya di sini, porosnya di sini 0.
Jadi yang menyebabkan benda berputar itu adalah hanya gaya normal di A dengan di gaya berat batang. Kita masukkan ke sini ya ke bersama. Gaya beratnya W, kemudian lengannya. Lengannya itu adalah 1,5. Dari mana 1,5? Kalau ini sisi ini batang 5, ini ada 4. Dengan menggunakan persamaan Pythagoras, berarti jarak dari ini ke sini ke titik B itu adalah 3. Kita dapatkan ini dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi gaya berat nih. Jadi gaya beratnya kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah. Berarti antara vektor gaya berat dengan lengannya adalah sudah saling tegak lurus. Jadi ini berputar ke sini karena dengan arah jarum jam. Jadi gaya berat itu kali 1,5. Dari sini ke sini ada 1,5, panjang ini adalah 3. Jadi W kali gaya berat batang kali 1,5. Dikurangi, ini ingat, NA ini porosnya, kalau kita perpanjang untuk memudahkan, nih di sini, ini NA, ini berputarnya ke sini. Nah, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Lengannya mana? Ini titik tangkap gaya NA-nya, ini porosnya. Berarti lengannya adalah jarak dari sini ke sini, jadi sama dengan 4 ya. Jadi NA, gayanya NA kali 4 sama dengan 0. Jadi beratnya adalah 50 karena masanya 5, berarti kali percepatan gravitasi 10 jadi 50 kali 1,5 dikurangi NA kali 4 ya. Nah sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai gaya normal di A itu adalah nilainya 75/4. Sedangkan NA itu adalah sama dengan nih di sini. Sedangkan NA itu adalah sama koefisien gesekan di B kali NB. Nah, jadi kita masukkan koefisien NA sama dengan koefisien gesekan di B kali NB. NA-nya adalah kita dapat 75/4, koefisien gesekan kali B, kemudian gaya normal di B-nya kita dapat 50 Newton, yang ini 50 Newton. Ya, kita masukkan. Jadi koefisien gesekan di B itu 75/4 dibagi 50. Jadi hasilnya sama dengan 0,75. Jadi inilah gaya gesekan yang bekerja di lantai pada ujung B. Jadi gaya gesekan, koefisien gesekannya di sini. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Kalaupun ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan. Cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.